Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fatmajid Askara. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas semester tentang pengaruh kekuasaan politik dalam organisasi. Di sini saya memilih organisasi BUMN bidang transportasi darat periode 2022 sampai 2024. Pertama, mengapa transportasi darat penting? Kemudian peran BUMN dalam penyediaan layanan transportasi, dan yang terakhir adalah bagaimana kebijakan politik mempengaruhi operasional dan layanan BUMN transportasi darat. Kita lihat dulu dari definisi BUMN, di mana BUMN adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan bertugas melayani kebutuhan publik. Contoh BUMN di bidang transportasi darat saat ini itu ada PT Kereta Api Indonesia Persero, layanan kereta api antar kota dan komuter. Kemudian ada Perum PPD, layanan bus dalam kota, dan Damri, layanan bus antar kota dan angkutan bandara. Selanjutnya, pengaruh kekuasaan politik dalam BUMN transportasi darat. Pertama, kita akan melihat dari nilai subsidi dan tarif transportasi, di mana kebijakan pemerintah menentukan besaran subsidi untuk transportasi umum. Yang kedua, subsidi untuk layanan kereta api ekonomi, bus, Transjakarta, dan bus kota lainnya itu juga ditentukan oleh uh, kebijakan-kebijakan di dalamnya. Yang selanjutnya adalah investasi dan pembangunan infrastruktur, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk proyek transportasi seperti LRT dan MRT, revitalisasi stasiun, dan terminal bus. Yang terakhir adalah kebijakan penunjukan pimpinan BUMN, di mana direksi dan komisaris seringkali ditunjuk oleh pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Kita masuk kepada studi kasus, yaitu penyesuaian tarif transportasi pada tahun 2022-2024. Artinya, seberapa berpengaruh sih kebijakan politik di dalam uh, keberlangsungan sebuah organisasi atau kebijakan-kebijakan organisasi. Pada tahun 2022, PT KAI melakukan penyesuaian tarif akibat kenaikan biaya operasional dan bahan bakar. Kemudian ada kenaikan tarif pada kelas komersial, namun tarif kelas ekonomi tetap disubsidi oleh pemerintah. Pada tahun 2023, Damri dan Perum PPD menyesuaikan tarif untuk layanan bus antar kota. Selanjutnya adalah diskon tarif diberikan untuk lansia dan pelajar. Pada tahun 2024, evaluasi ulang tarif transportasi publik dalam rangka menyeimbangkan daya beli masyarakat dan keberlanjutan operasional BUMN. Kemudian, pengaruh kebijakan lainnya adalah peningkatan layanan dan fasilitas BUMN transportasi darat. Dalam hal ini ada terjadinya modernisasi armada, di mana PT KAI meluncurkan kereta api kelas ekonomi premium dengan fasilitas lebih nyaman, dan Damri memperbarui bus dengan sistem AC dan Wi-Fi. Keamanan dan keselamatan, di mana penambahan kamera CCTV di dalam kereta dan bus, SOP keselamatan lebih ketat setelah beberapa insiden kecelakaan transportasi. Yang selanjutnya adalah revitalisasi stasiun dan terminal, di mana stasiun besar seperti Gambir dan Pasar Senen mengalami renovasi. Terminal bus juga diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan. Dan sampai dengan tahun 2025 ini ya, 2024-2025, terus terjadi pengembangan stasiun halte terintegrasi, stasiun-stasiun transit, kemudian adanya perbaikan beberapa halte, khususnya di Jakarta ya, itu banyak banget uh, perbaikan-perbaikan yang cukup memakan anggaran, di mana anggaran-anggaran tersebut hanya mampu uh, di- diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan gitu. Kemudian selanjutnya masuk pada studi kasus kepuasan dan kenyamanan penumpang. Survei kepuasan penggunaan kereta api dan bus tahun 2022 sampai 2024. Pertama ialah kepuasan meningkat setelah modernisasi layanan. Dan faktor utama kepuasan
Di dalamnya ialah ada kebersihan, kenyamanan, dan ketepatan waktu armada. Kendala yang masih dihadapi sampai dengan saat ini ialah khususnya bus itu terjadi kemacetan di jalur bus akibat infrastruktur jalan yang belum optimal dan keterlambatan kereta akibat gangguan teknis atau cuaca buruk. Digitalisasi layanan transportasi. Kebijakan digitalisasi ini salah satunya kepada pengembangan aplikasi mobile untuk pemesanan tiket, ada di PT KAI dan Damri meningkatkan sistem pemesanan online, dan aplikasi mobile ini juga memberikan informasi lebih real time tentang jadwal keberangkatan, tentang ketersediaan kursi, dan informasi-informasi penting lainnya seperti adanya keterlambatan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengembangan di sistem pembayaran yang masuk kepada non-tunai. Kerjasama dengan e-wallet atau dompet digital dan perbankan untuk pembayaran cashless. Di antaranya penggunaan QRIS ataupun transfer. Dan selanjutnya adalah kemudahan transaksi bagi penumpang tanpa uang tunai. Strategi-strategi unggulan BUMN transportasi darat periode 2022 sampai 2024. Yang pertama adalah integrasi moda transportasi, sinkronisasi jadwal antara kereta, bus, dan angkutan kota, tingkat terusan untuk memudahkan perjalanan. Terus ada transportasi ramah lingkungan, di mana bus listrik mulai diperkenalkan di beberapa rute Damri dan Transjakarta. Kereta dengan sistem hemat energi mulai diuji coba dan akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Yang terakhir, adanya peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan pelanggan, di mana pelatihan dan training bagi pegawai untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dan sistem penilaian kinerja berbasis kepuasan pelanggan. Saat ini tentu saja di berbagai organisasi terus mengalami tantangan dan kendala-kendala baik internal ataupun eksternal. Tidak hanya yang membutuhkan kebijakan pemerintah, yang membutuhkan kebijakan internal pun banyak. Nah, pada saat ini tantangan politiknya ialah pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi kebijakan BUMN transportasi darat. Kemudian adanya tantangan finansial di mana kenaikan biaya operasional membuat subsidi pemerintah menjadi semakin diperlukan. Artinya, semakin kuat pengaruh politik terhadap tarif-tarif di kemudian hari. Dan tantangan operasional di mana infrastruktur transportasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efisiensi layanan. Kesimpulannya, pada 3 poin. Poin pertama itu ialah peran kekuasaan politik sangat besar dalam kebijakan BUMN transportasi darat, terutama dalam subsidi tarif, investasi, dan penunjukan kepimpinan. Poin duanya ialah kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi seperti modernisasi, fasilitas, dan digitalisasi layanan. Poin tiga, meskipun adanya peningkatan layanan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk efisiensi operasional dan keberlanjutan finansial. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.